Ada Mbak. Ada Mbak, ada. Ya, Oh, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang eschatology, history, and the common link, a study in methodology Andreas Gorka dalam metode and theory in the study of religion. Buku ini yang sering berselisih saya sendiri. Buku ini bertujuan untuk antara lain menyoroti bagaimana metode dan teori pemahaman beberapa tokoh orientalis tentang asal-usul Islam yang dan eschatology, history, and the common link, a study in the methodology kan bertujuan untuk membahas dasar metode Putus-putus Mbak. yang membahas tentang sanad juga. Nah, Andreas Gorka ini dosen 2001 dan di Universitas Basel pada tahun 2010. Ia juga menjadi peneliti di beberapa tempat. Awal sirah Nabi. Mbak Nailus putus-putus. Nggak usah share screen aja Mbak Nailus. Kayaknya berat jaringannya. Sudah. Ya. Coba ini lebih stabil nggak pakai share screen. Suaranya Mas. Ya, sudah. Terima kasih. Di antara karyanya yaitu Criteria for Dating Early Tafsir Taradi. Lalu saya minta maaf lagi nanti kalau ada banyak kalimat yang tidak runut dan mungkin miskomunikasi. Nah, pertama, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperlakukan teks eskatologi. Pertama, tradisi apokaliptik itu tadi, eskatologi itu tadi, sering mengandung nubuah atau kewahyuan gitu. Yang kedua, tradisi yang dimaksud
tradisi tadi itu tadi masa depan ditelusuri kembali ke otoritas sebelumnya. Terus untuk misalnya kalau di Islam biasanya kayak tanda-tandanya sebelum kiamat ada keluar pasukannya Imam Mahdi dan eskatologi. Nah, kalau dalam Islam teks-teks yang menyangkut hal itu menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, terlalu singkat. Nah, tradisi yang semacam ini dengan menggunakan eskatologi ini dengan meneliti teks yang menggambarkan peristiwa yang melingkupinya ini disebut dengan penanggalan berbasis matan. Terus beberapa hal yang kedua, pembahasan yang kedua, beberapa hal yang harus diperhatikan saat melihat saat menilai sebuah sanad atau tradisi-tradisi Islam itu tadi. Pertama, perubahan tradisi. Nah, tradisi itu tidak statis. Mereka pasti berubah selama transmisi. Nah, alasan untuk perubahan ini bermacam-macam. Pertama, sistem transmisi pada awal Islam dapat dicirikan sebagai kombinasi dari transmisi lisan dan tertulis. Transmisi tertulis menjadi lebih penting dalam perjalanan waktu, tetapi selalu disertai dengan transmisi oral. Dulunya dengan lisan saja, tapi karena kebutuhan zaman, kebutuhan kesini semakin kesini membutuhkan transmisi tulisnya juga. Terus juga enggak semua orang, enggak semua transmitter yang lupa. Saya menyimpulkan bahwa menurut Andreas Gorka ini sumber-sumber hadis sangat berharga, bersifat faktual dan rantai ke ini saya tidak tahu. Kalaupun ada sejumlah literatur yang nilai faktualnya meragukan, seorang peneliti dapat mengandalkan metode ilmiah untuk mempelajarinya secara cermat. Salah penelitian sebuah hadis itu tadi. Nah, terus meskipun mungkin saja ada sejumlah hal yang mengurangi nilai sanad, tapi sanad asanid tidak dapat dipukul ratakan semua atau menilai semuanya itu tidak layak. Nah, setidaknya sebagian hadis Islam tampaknya timbul pada abad pertama dan dari hadis-hadis yang dikaji orang bahkan dimungkinkan untuk mendapatkan betapapun sulitnya. Ya intinya ya masih bisa tetap ditelusuri dan masih memungkinkan bahwa memang hadis sumbernya dari Kanjeng Nabi. Terima kasih, mohon maaf dan mungkin bisa dibuka sesi diskusi. Ya, terima kasih Mbak Nailos. Mungkin ada pertanyaan tentang materi hari ini. Silahkan.
Mbak Nilus mau tanya terkait pertanyaan mendasar dulu ya. Yang disebut common link itu bagaimana dan fokus penelitian common link itu dalam hal atau dalam hadis apa? Mohon maaf Mas tadi sinyalnya kurang sepenangkapan saya. Mas Muzir bertanya tentang apa itu common link gitu ya? Iya. Nah, setahu saya teori menjawab pada sebuah hadis itu yang periwayat porosnya yang ada di tengah-tengah rangkaian sanad. Terus mereka itu berargumen bahwa lo kok bisa ketika hadis itu memang ada, kenapa cuman meriwayat ada rangkaian sanad yang hanya satu. Dia itu Bapak dosen. Bagaimana Mas Muzir? Putus-putus, Mbak. Putus-putus. Putus-putus, Mbak. Masih putus-putus, Mas. Coba penjelasannya diulangi tadi putus-putus. Oh, nje. Ini sudah ada suaranya, nje? Sudah. Setahu saya, oh nje, makasih. Setahu saya common link itu adalah sebuah teori di mana yang paling bertanggung jawab Putus lagi, Mbak. Putus-putus. ada periwayat-periwayat banyaknya tadi. Jadi yaitu dia adalah pemalsu hadisnya kayak gitu. Mbak, putus-putus. Cek. Halo Mbak. Mbak Nelus ada suaranya nggak? Halo. Cek.
Halo? Eh, keluar Mbak Nelus? Belum dapat poinnya. Oke, ya. Jadi materi hari ini kita tentang eskatologi atau apa apokalipsi ya. Jadi kalau dalam tradisi kajian-kajian sejarah ini eskatologi itu yang terkait dengan hal-hal yang gaib ya, misalnya seperti alam kubur, alam barzakh, kemudian surga neraka ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga apokalips ya, apokalips itu jadi hal-hal yang tersembunyi dari realitas yang ada. Jadi ya hampir sama. Cuma kalau eskatologis nanti lebih kepada ini ya, pewahyuan. Nah itu biasa menjadi tema-tema menarik di dalam kajian-kajian sejarah, utamanya kajian-kajian hadis. Jadi di sini Andreas Gorge ingin membahas tentang itu ya. Jadi tentang tema-tema eskatologi, kemudian sejarah dan juga common link ya, jaringan yang umum yang dia dianggap sebagai penyebar ya, sebagai pengkopi atau sebagai sumber utama di dalam penyebaran sanad-sanad. Ya, jadi ini kalau kita lihat dari kategori orientalis, dia masuknya ke tradisionalis. Jadi dia menganggap sumber-sumber klasik itu dalam Islam itu sebagai sumber yang mempunyai nilai historis dan berharga untuk melihat masa lampau. Jadi sumber itu sumber yang yang kredibel ya, bukan sumber yang dipalsukan sebagaimana klaim-klaim revisionis. Ya, misalnya kita lihat ya coba buka di halaman berapa? 100. Kita buka misalnya halaman 179 ya. Jadi misalnya dia memulai dengan pertanyaan, ya, apakah isnad itu merupakan isnad yang merupakan bagian penting ya dalam tradisi Islam, itu mempunyai nilai di dalam membangun autentisitas atau keaslian atau pembuktian tradisi. Jadi dia berangkat dari situ. Kemudian dia ini ya, berdasarkan Michel Cook ini dalam penggunaan tradisi eskatologis untuk menguji beberapa metode dan aturan umum milik Joseph Shah. Ya. Jadi Joseph Shah itu kan dia banyak punya aturan-aturan umum tentang sanad ya,
Di antaranya misalnya ada yang namanya apa itu? Jadi ketika hadis itu tidak digunakan pada masa tertentu, maka itu bisa dianggap sebagai hadis yang ini ya, hadis yang dipalsukan. Kemudian dia menganggap bahwa siapa namanya common link itu ya, yang menyebarkan hadis ke banyak orang ya dari gurunya atau dari guru-gurunya itu dia dianggap sebagai pemalsu. Kemudian dia membuktikan melalui tradisi eskatologi. Ya. Hasilnya apa? Ya, bahwa tidak ada ya di dalam 3 tradisi yang dipelajari menggunakan ini menggunakan penanggalan ya berdasarkan matan ini mempunyai korespondensi atau kesesuaian dengan Islam. Ya, jadi ternyata aturan-aturan itu ternyata bermasalah ya, bermasalah. Jadi memang enaknya ya seperti Yosef Shah atau Goldziher itu kan dia termasuk pemikir utama, pemikir awal ya. Jadi mereka ya tanpa bukti pun bisa berspekulasi. Ya, nanti yang menguji siapa? Ya orang-orang setelahnya. Jadi ya, orang kan kalau sudah jadi tokoh kan enak tinggal melempar wacana, ya nanti yang menguji ya orang lain. Sama seperti misalnya kayak sejarawan kita yang mungkin basisnya tidak akademik ya, seperti Gus Dur itu kan, atau misalnya Habib Lutfi itu kan biasanya yaitu ini di sana ada makam ini, itu yang menjadi gurunya Diponegoro misalnya, tandanya ini. Ya itu nanti yang membuktikan ya orang lain ya, orang lain. Nah, sampai kapan ya? Sampai ketemu. Itu. Kalau dalam tradisi Jawa ya Rogo Sukmo atau Among Rogo itu. Jadi bisa menanyai makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya ya, yang itu ada jin dan lain sebagainya yang punya umur lebih panjang. Jadi dia tahu kondisi di situ pada masa lalu. Ya itu ya perlu dibuktikan memang ya. Jadi sampai ya nanti ya, pencarian manuskrip dan sebagainya ya untuk membuktikan ya semacam diskursus ya. Itu kan ya kayak Gus Dur misalnya meramalkan itu kan ya semacam diskursus ya. Ini yang membutuhkan orang-orang. Ya, kemudian ini juga di tradisi baru juga seperti itu ya. Jadi ada apokalips abad pertengahan ya sebagai sumber sejarah ya. Ini dikaji oleh pengkaji Bizantium ya, Paulo Alexander. Ini beberapa hasilnya ya, bahwa tradisi itu ya mempunyai ini ya ramalan-ramalan yang sebelum terjadi. Ya, jadi mereka memprediksikan bahwa sesuatu ya dalam faktanya itu telah terjadi, dan tradisi itu bahkan lebih tua ya. Misalnya ramalan-ramalan seperti Nostradamus itu kan yang bisa digunakan, atau misalnya penanggalan suku Maya itu yang hanya sampai tahun 2000 berapa itu, setelah itu kiamat itu kan, nah itu bahwa in fact already have happened ya, the tradition claim to be older than they are. Bahwa bahkan itu bisa lebih tua, bahkan itu lebih tua daripada klaim yang terjadi pada waktu itu. Seperti WTC itu ketika dibom itu kan juga mereka mengutipnya dari Nostradamus. Jadi dia ketinggian berapa yang ada di langit kemudian jatuh dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa dicek ya, pernyataan Nostradamus itu seperti apa. Nah, itulah yang nanti akan digunakan dalam hadis. Jadi misalnya ada ramalan-ramalan tentang asyratus sa'ah ya.
kemudian ada siapa itu? Dajjal itu. Dajjal itu namanya siapa? Uh, Ibnu siapa? Ibnu Soyab ya. Itu juga seperti itu, nanti bisa dilacak ke sana. Nah, metodenya bagaimana ya? Metodenya tentunya menggunakan peristiwa-peristiwa yang lebih besar ya. Kalau dalam tradisi ilmu mutunil hadis ya kita nanti pakai asbabun nurud, kemudian nanti muskilul hadis dan lain sebagainya. Itu kalau mau pakai tradisi ilmu hadis ya. Kalau tidak ya kita pakai sejarah-sejarah historis yang konvensional ya, yang berasal dari barat, atau misalnya berasal dari catatan-catatan Romawi, Bizantium, atau catatan-catatan Persia atau dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali. Terus kita misalnya lihat ya perubahan tradisi. Tradisi ini lalu berubah ya. Ini ini yang ya, sebabnya kenapa ya, ini dijelaskan ya bahwa sistem transmisi ya di awal Islam ya ini ada yang oral dan yang tertulis. Nah, yang oral ini yang nantinya berubah dengan sangat cepat ya. Cepat. Jadi misalnya kan ini kenapa seperti itu ya, may remember different parts of tradition, hanya ingat sebagian. Quran saja yang tertulis kadang kita sering lupa ya, apalagi yang tidak tertulis ya. Kemudian jadi tertulis itu bukan karena tidak tertulis bukan karena orang Arab kuat hafalannya ya, salah satunya itu, tetapi juga karena mereka seperti kemarin kita bahas tidak mempunyai kerajaan yang besar, budaya yang itu membutuhkan sistem administrasi yang sangat kuat ya, seperti pembukuan, catatan, ya, lukisan dan lain sebagainya, apalagi sampai kepada bentuk-bentuk arkeologis, patung dan lain sebagainya. Ada patung malah dihancurkan oleh Kanjeng Nabi, itu kan juga ya tidak bisa menguji umur batu yang dihancurkan. Ya, tetapi nanti juga ada kenapa ya itu perlu dihancurkan dan lain sebagainya, itu ya banyak sekali di situ. Kemudian juga ya lupa ya jalur transmisi ya, silsilah sanadnya juga lupa. Namanya orang, apalagi nama orang Arab dulu kan itu hanya satu saja. Ya misalnya Nabi cuma Muhammad, kemudian Umar ya. Maka untuk memperjelas itu ada kunyah ya, ada Abun atau Umon misalnya. Kemudian ada Amon atau nanti ada nisbat ya, atau bin siapa. Kalau sekarang orang pakai kunyah itu kan ya bukan untuk karena ya namanya tidak jelas, tapi untuk tidak memperjelas namanya agar ketika melakukan kejahatan tidak terdeteksi. Abu Jibril itu kan siapa itu tahu dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga ya sekali nanti itu yang nanti akan mempengaruhi, sehingga nanti muncul riwayat bil makna. Itu nanti itulah nanti perlunya yang seperti dikatakan Motsky ya, isnad matan itu untuk menguji bagaimana perubahan makna-makna itu. Bahkan di dalam aturannya ya Yusuf Shah itu ketika ya sanad itu semakin matan ya, semakin panjang itu, semakin panjang dari aslinya, itu berarti kan ya dia ditambah ya, dipalsukan. Ya misalnya ada sanad tentang sholat, kemudian sholat saja misalnya, kemudian di hadis yang lain ada tambahan tentang tata cara sholat dan lain sebagainya, itu yang nanti akan menjadi indikasi pemalsuan. Misalnya kita ini ya tentang ramalan ini ya, seperti saya katakan tadi, ini ada ya BTC ya pada 11 September. Nah, ini ada yang ya membawa ini ramalan-ramalan ini. Dan walaupun dipastikan ya puas, tapi ini untuk
ini ya untuk membuktikan ada skenario apokalips. Seperti dulu juga ada letusan Gunung Krakatau kan ya, itu gelap gulita berapa malam itu. Ini kan kalau hadis Nabi suatu saat atau di kitab itu kan sebelum matahari terbit dari barat kan berapa ya, malam berapa hari itu, malam Persiadas. Nanti bagaimana dengan sumbernya ya, itu sekitar apokalips ya, apokalips atau eskatologi. Jadi tradisi yang memang ada di tiap sejarah kehidupan umat manusia. Jadi tidak hanya di Islam, tapi di sebelumnya ya, di Bizantium. Bizantium itu ya sama dengan Romawi, tapi kemudian belakangan karena Bizantium itu secara administrasi ada di timur, kemudian nanti dibedakan dengan yang Romawi yang ada di Roma. Ya, ini ada ini ya, ini karena ini ya kemudian yang digunakan oleh siapa? Syah ya. Jadi ini ada S1 ini, source 1, 2, 3. Ini yang kemudian muridnya S3 ini, common link ya, karena dia menyebarkan ke mana-mana ya. Kemudian ya sumber tertulis ya berapa banyak ini. Ini tentunya nanti berbeda-beda. Walaupun kadang intinya sama, tapi kadang kalimatnya yang berbeda. Entah itu ada yang diubah ya berupa sinonim atau mungkin diubah mubtada khobarnya atau diubah yang harusnya di belakang kemudian ditaruh di depan dan lain sebagainya. Ya sama. Kalau Amin juga dia menguji itu kan Yingbal dan juga misalnya Albani yang tidak konsisten ya. Kalau Albani itu kan dengan adanya silsilatul ahadits as-shahihah itu kan dia secara tidak langsung mau melakukan tadwin ulang. Entah pernah baca punya Abid Al-Jabiri yang mengatakan tadwin itu sebagai gerakan pembaharuan atau tidak, tapi dia melakukan. Nah, akhirnya apa? Sahih Bukhari nggak berguna. Orang Salafi itu, jadi kalau kita lihat Salafi dari berbagai bentuknya itu kan dia masuknya dalam Salafi Puritan atau Salafi Wahabi, Albani, kemudian Bin Baz, kemudian Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya. Jadi dia itu orang Salafi itu ngerusuhnya bukan ke Bukhari tapi ke Silatul Ahadits itu. Jadi tidak konsisten. Ya itu. Jadi dari orang-orang sebelumnya itu enak orang-orang kalau sudah jadi tokoh itu, walaupun tokoh dalam kelompoknya itu ya itu ringan. Buat apa nanti ya menggaji orang-orang Salafi. Jadi kita akademis itu kan kekurangannya kita sebagai ini ya, hanya sebagai pengamat ya, bukan sebagai praktisi yang mempraktekkan itu. Kita nggak pernah punya diskursus baru ya, kita hanya mengkaji. Karena itu memang butuh banyak dana ya. Kalau Albani punya banyak asisten, punya banyak murid, ya, mereka menuliskan, mereka mengkaji seperti Yusuf Qaradawi kan juga seperti itu. Duitnya banyak, ya. Apalagi Arab Saudi kan kerajaannya ya paling banyak duitnya. Di Barat juga seperti itu, ya. Seperti apa itu? Syah atau yang terakhir itu apa? Setelah Syah ini? Ini betul. Oh iya.
Dan juga difasilitasi pembelian manuskrip ya, manuskrip yang harganya miliaran sudah dia bisa punya ya tersimpan di rumahnya. Tapi akhirnya itu jadi konflik antara setelah meninggal ya, itu mau disumbangkan oleh istrinya, tapi yang kampus itu menganggap itu milik kampus karena dia pinjam dari kampus. Tapi akhirnya dimenangkan oleh pihak kampus, hanya manuskripnya Syah itu dibawa ke kampusnya. Itu, jadi Winbol ya, Winbol atau saya, Winbol yang terakhir. Berarti gerakannya itu Pak. Berarti gerakannya itu Pak. Banyak sekali juga ya, tidak hanya eskatologi ya, nanti relasi penguasa dan yang dikuasai seperti Maula juga nanti ya, mereka juga kan mengkaji itu, jadi pengaruh hadis Mawali dalam hadis. Jadi mereka kan spekulasinya bahwa ya karena budak ya dia harus nurut sama tuannya ya. Jadi mau nggak mau ya, walaupun salah tuannya ya tetap harus ikut itu Maula atau bekas budaknya. Kemudian nanti isnad keluarga juga seperti itu kan. Keluarga itu kan rentan untuk kesepakatan bersama untuk berbohong dan sebagainya. Ya, kita lihat misalnya, di sini ada beberapa contoh. Ini setelah ini consistent tradition ini ini ada ya, ini ada matan yang dia identik ya, ini ada yang lurus ini, tapi ada yang juga yang tidak identik ya, yang titiknya banyak. Ini melalui pengujian tema-tema eskatologi. Ya, dia mengambil tema ini saja. Ada tema lain ya, seperti misalnya dia dengan Motsky itu punya tulisan tentang sanad. Dia banyak kajian sanadnya, sanad matan. Pokoknya semadap dengan Motsky. Ini kayaknya belum punya yang bahas ya. Nah, misalnya ini consideration of Michel Cook's finding ya. Misalnya kita Anu'ain ya, kitab Al-Fitan oleh Anu'ain. Al-Fitan kan sudah ini maksudnya eskatologis ya. Ya, kemarin yang juga siapa itu? Ansori itu kan juga tentang fitnah. Ini juga ternyata bisa dijadikan. Nah, ini kan bahwa ini adalah tradisi apokaliptik ya, menurut ya hari-hari terakhir orang Andalus ya akan menginvasi Mesir pada ini Andalus itu ya, orang-orang Vandal itu di sebelum kedatangan Islam. Ya, ini merujuk kepada penaklukan ini Alexandria oleh Muslim ya, dari Al-Andalus ya pada tahun, ini berarti ya sudah Islam ya. Oh ya, tahun ini akhir abad kedua ya, 199 Hijriah. Ini dia melakukan skema seperti ini ya. Atas itu ambil time. The second tradition ya, itu setting in which Syria will be invaded to Byzantium. Nah ini tema-tema yang memang butuh bacaan-bacaan yang sangat banyak. Ini kan rujukannya kita lihat misalnya ada bahasa Jerman ya. Ini juga Schaller ini kan juga Jerman. Ini kita terbatas bahasa ya, kita terbatas kajian.
ke apa ke bawah ini bulan. Jadi menggunakan common link ya sebagai penanggalan tradisi ini membutuhkan banyak pekerjaan. Ya. Kelihatannya ini maju, tapi dalam beberapa kasus tidak. Artinya bahwa common link ini sulit untuk dilaksanakan. Ya, ini masih iya sebenarnya sudah lama, cuma kan karena kita tidak tahu ya sumber-sumber yang update seperti apa, akhirnya kan kita ya masih bingung juga memahami aja bingung, apalagi mau mengkaji. Terus sebenarnya sudah pernah ditulis ini kan Pak siapa Mas Sur, ya Pak Suryadi dan apa lagi itu. Cuma kan ini kan belum sampai ke sini kan. Nah itu, jadi ini 2003. Nah, cari sumber-sumber seperti ini di mana ya kita kalau misalnya sekarang enak ya, misalnya di Facebooknya Brill itu, ini kan terbitan Brill ya, itu buku-bukunya kajian-kajian klasik sangat banyak. Yang terbaru pun sering diupload. Kalau misalnya terbit 2021, itu kita mungkin nunggu 3 atau 4 bulan kita baru di Gen nanti baru muncul kan. Ya pernah bikin jadi nggak langsung ya, atau mungkin baru tahun depan, tapi kan masih bagus tahun depan, masih masih inilah masih hangat ya. Ini aja 2003 masih banyak yang sesuai. Kemudian it's possible to distinguish consistent tradition from inconsistent. Jadi bisa ya ternyata. Jadi yang tradisi yang ternyata itu berubah, yang banyak perubahan kalimat bil makna itu ternyata bisa dibedakan ya. Tapi di ini ya ada catatan in inconsistent tradition ya. On the other hand, the asanid do not indicate the true path of transmission. Tidak mengindikasikan sanad yang sahih. Tapi tidak semuanya. Ini artinya bahwa postulat atau usulnya Greenwald ya, apalagi Goldziher ya, itu sudah sulit untuk dilakukan. Greenwald juga kan itu kan tema-tema tertentu ya, dia kan banyak kajian hukum. Ya. Tetapi walaupun ini tidak true path of transmission ya, tradition have to be left or have to be forgery. Ya. Tapi tidak mengindikasikan bahwa itu dipalsukan. Ini sangat banyak kesimpulan-kesimpulan. Eschatological tradition are good. Ya, way to test the methods of Islam is dating and modern based dating against each other. Karena eskatologis itu kita dapat melacak ke peristiwa-peristiwa ya, peristiwa apa misalnya tentang kita tahu ya Buribatur Rum itu kan eskatologis, apokalips kan. Nah kapan? Itu bahkan tidak hanya ini ya. Itu di kitabnya Tafsir Ibnu Barbarzan ya, orang Andalus itu juga dia punya rumus sendiri. Kalau Uli Badru di adalah ini berarti tidak hanya zaman yang akan Nabi, tetapi nanti Palestina juga akan direbut oleh Al-Ayyubi itu kan. Jadi ya itu ya unik ya. Orang itu kan kalau mungkin diilmiahkan ya orang banyak mengaku ilmiah, tapi dengan dia pandangan yang ke depan, pandangan yang mungkin dia bisa merasakan
istilahnya merasakan alam ya, di dalam dirinya itu kan seakan-akan bisa melihat ke depan ataupun ke belakang. Maka orang-orang yang al-arif ya itu kan ya dia bisa melihat ke mana-mana karena hijab dohirnya sudah hilang ya, dan juga hijab batin ya. Jadi ya itu kaitannya dengan intuisi dan lain sebagainya, itu terkait dengan ya, psikologi. Sekarang sudah banyak yang membuktikan ya. Tidak harus empiris, pragmatis, materialis itu tidak ya. Itu tipologi pengetahuan kolonial gitu. Ini yang terakhir ini untuk membedakan yang konsisten dan tidak ya, orang harus mengikut sertakan beberapa tradisi dari kajian pembuktian yang berdasarkan analisis. Jadi memang harus terkait dengan kajian-kajian yang sebelumnya ya. Seperti ini kan dia basisnya Michel Cook dan siapa tadi orang Byzantium itu ya. Jadi punya gambaran biar tidak mulai lagi dari awal karena itu sangat sulit. Di sisi yang lain ini membuktikan ya arti yang sangat kuat untuk melakukan penanggalan tradisi yang konsisten berdasarkan basis tersebut. Since this method proved to be successful eschatological tradition ya, walaupun ada ini ya problematik ya, ini dapat diasumsikan bahwa ini dapat memproduksi ya lebih baik hasil lebih baik jika diaplikasikan ke hal yang kurang problematik. Seperti apa? Seperti fikih atau sejarah ya. Itu lebih mudah karena eskatologis itu kan namanya ramalan itu kan harus mencari ini ramalannya siapa. Ramalan Nostradamus, ramalan Joyo atau siapa, itu kan kita dapat merasanya. Tapi juga nanti ya, ramalan yang tepat itu seperti apa? Maksudnya tadi seperti Nostradamus itu kan dirubah seakan-akan itu dari dia, tapi ternyata tidak sama dengan yang asli. Nah itu, jadi untuk membuktikan ini juga banyak waktu. Ini tahun 2003. Yang tidak hanya satu ya. Jadi ya tidak satu tema ya. Jadi tema-tema lainnya sudah dikasih. Dia kan ya istilahnya ini ya menguji ya. Jadi kalau di dalam kajian-kajian hadis yang ada di barat itu kan tradisinya itu menguji ya, tutas tadi, kemudian ya mengembangkan seperti Syah di Ribon itu, kemudian ini dia menguji tetapi niatnya untuk mengembangkan. Kemudian nanti ya ada yang mungkin tidak punya pilihan yang lain, maksudnya dia hanya benar-benar menguji itu, atau dia memang ya seperti dulu zamannya Goldsir itu kan mau tidak mau semua harus ikut Goldsir. Jadi kampus-kampus di sana sama seperti ceritanya siapa itu Mustafa Adoni ya yang mau mengkritik Goldsir itu kan nggak boleh sama kampus. Akhirnya dia pindah kampus atau gimana? Tidak tahu ya, entah Mustafa Adoni atau siapa. Jadi berbagai riwayatan dari apa yang dikaji sama Gimana? hadis yang dikaji dari berbagai riwayatan dari terpaku ke satu kitab. Enggak. Nah itu terpaku ke satu kitab itu kan tradisi ini ya klasik dalam ilmu hadis. Jadi sekarang itu orang
ya terutama orientalis tuh itu ya ke sumber yang paling awal, nggak butuh namanya Sahih Bukhari. Orang abad keberapa? Apa Al Bukhari itu? Karena abad kedua, tiga ya. Jadi ya sebelumnya siapa? Musola Abdul Razak, kemudian Imam bin Munabih. Pokoknya yang paling awal. Semakin awal suatu sumber itu, sumber sejarah itu semakin dekat kepada keaslian. Maka manuskrip kan, kalau kita kasih manuskrip tuh yang paling awal ya yang paling dekat dengan penulis. Kalau tidak ada muridnya penulis, kalau tidak ada naskah awal yang ditemukan. Semakin tua semakin asli. Ini Bible misalnya ini ya. Ini terbitannya dia itu yang misalnya Muslim Tradition ya. Ini tahun 83. 2003 baru ada seperti Andreas Gorde. Baru muncul kajian ya yang apa ya? Ya ini kan di Muslim Tradition kan yang digunakan yang 83. Nah kalau ini yang canonical hadis ini dia tentang apa ensiklopedia yang banyak common link-nya, teori-teori yang dia munculkan. Jadi kalau kata Pak Nur Ikhwan itu Yimbul sama Motsky itu ketika satu forum nggak pernah ketemu. Kalau yang ngisi Motsky, Yimbul keluar. Kalau Yimbul yang ngisi, Motsky yang keluar. Ya kan kan sudah beda usulnya. Usul Syafi'iyah al-aslu fil asya al-ibahah ya. Kalau di Hanafi misalnya al-aslu fil asya at-tahrim kan nggak ketemu. Ya apa-apa kan ya ketemu ya sudah. Orang empiris sama orang idealis sama apa rasionalis ya kenal ketemu. Ya di sana itu untuk menghindari hal-hal yang manusiawi ya. Tiba-tiba konflik jotosan di jalan kan. Karena ya seperti itulah, seperti kita juga. Mereka juga manusia seperti itu. Nah ini sama seperti kajian Quran. Di barat juga kajian-kajian yang revisionis itu sudah jarang. Karena memang mau apalagi wong semua bukunya sudah ada. Kalau bahasanya apa al-kalam ya tahsirul hasil itu. Jadi ya ada gunanya ya. Mungkin ada tetapi mungkin kita yang tidak tahu. Seperti nanti kita yang akan kaji itu misalnya seperti apa tema terakhir nanti ya Muhammad Hirs ya menggunakan blokot ini ya 2017 ini juga ini lebih bagus lagi. Jadi memang dengan apa amal jariahnya Libkin itu sekarang kita lebih mudah untuk mencari kajian-kajian Kemenpora. Jadi kita dengan yang kuliah di luar ya sebenarnya tidak beda jauh. Bedanya mereka di sana kita di sini sama-sama bisa mengakses ke buku-buku yang ya, jadi ya itu nggak usah melihat kan itu kita kalau minum Fatihah ya termasuk harusnya ke Libkin dan Ibu. Ya berapa ratus juta kalau kita misalnya hitung berapa juta berapa buku aja bisa sampai 2-3 juta. Jadi memang untuk memahami tipe orientalis yang revisionis itu memang kita ya pertama harus tahu usulnya atau postulatnya seperti apa ya, dia revisionis atau misalnya tradisionalis.
Terus kita sudah harus tahu pembuktian, tipe-tipe pembuktian. Tipe pembuktian itu ya itu kayak seperti nanti kita akan bahas Wansbrough dan kawan-kawan itu kan bukti empiris ya, bukti arkeologis yang ada barangnya, yang ada situs peradaban, ada candi, ada tempat ya, keraton dan lain sebagainya. Misalnya kita bersihir dan syah itu kan tentang fikih ya, pembuktian. Itu nanti kita bisa. Nah, ini belum ada ya ensiklopedi seperti itu. Ensiklopedi orientalis yang ada sekarang itu kan hanya ensiklopedi ini ya, alfabetik ya, berdasarkan nama A misalnya, siapa B, siapa ya, karangannya apa, lahiran berapa, cuma itu. Jam 8. Oke, ada pertanyaan yang lain? Tapi kalau sudah mentok seperti ini, sudah ada pembuktiannya, kita sudah selesai. Ya hanya ke tema-tema kajian keumatan nanti mungkin. Setelah kayak Quran kan dulu orang menganggap Quran itu asli tidak, setelah itu selesai kan baru ke manuskrip ya, kemudian ke kajian-kajian tema yang ada di dalamnya, kemudian kajian-kajian budaya atau misalnya kajian antikiti, kajian-kajian akhir Bizantium, akhir Romawi ya, masuk awal Islam itu kan namanya late antiquity. Nanti masuk seperti itu. Tapi ya tetap terus ya. Apalagi kajian living artist itu kan nggak selesai. Karena realitas sosial itu kan terus berubah ya. Nah, apalagi ada realitas digital sekarang kan juga itu tambah banyak. Kita itu yang sendiri yang nggak pernah dikaji. Jadi kita suka mengkaji orang-orang salafi, orang-orang yang orientalis itu termasuk yang kita sendiri nggak ada kajian, nggak ada yang mengkaji karena kita sudah mengkaji orang lain. Kalau kita mengkaji salafi itu kan kayak kita sedang mengiklankan mereka gitu. Kajian sering menyebut Ibnu Taimin seperti Bin Baz, Albani, kemudian Saleh Fauzan Al-Fauzan ya, seperti Ahmad Khalid dan lain sebagainya itu. Kita mengunjungi situs mereka, dapat iklan. Kita mengunjungi menulis pendapat mereka ya itu jadi iklan dan lain sebagainya. Ya, tapi ya mau gimana lagi, kita nggak punya duit. kita sudah bisa membuka web juga saja sudah bagus, belum sampai ke membuat web dan lain sebagainya. Kira-kira proses zaman itu apakah sama anak itu membaikkan? Ya namanya kesempatan kerja terbatas ya sama saja. Dan kuliah di sana mahal, maka memang kalau kira-kira ya sudah kalau mau kuliah itu nggak jadi apa-apa ya mending nggak usah kuliah. Ponakan saya itu di Harvard dulu cerita itu dulu ya tahun 2000 jaringannya Mbak Lin itu bahkan sampai berapa itu 5 miliaran per semester. Yang kayak kuliah S2 kedokteran kan, spesialis. Harvard, bukan Harvard Seminari ya, jaringannya Alisi. Kalau Harvard lebih mahal lagi. Maka ya itu di sana memang ya kalau jadi peneliti ya peneliti sekalian totalitas serius karena memang duitnya banyak. Ini yang terakhir tahun kemarin ya itu ada proyek Quran di Barat ya.
ya mengidentifikasi apa mungkin manuskrip atau mungkin koran-koran yang ada di barat ya, terutama misalnya ya termasuk di Jerman atau misalnya di Belanda di Andalus itu kan bahkan banyak manuskripnya sudah itu kan berapa itu? Oh ya, hampir 1 triliun ya selama berapa tahun ya mereka dapat duit dari sana dan tidak perlu SPJ, tidak perlu tanda tangan laporan keuangan. Ya kita ya masih ngajar, masih neliti, masih terus administrasi ya. Itu dari pemerintah, pajaknya kan mahal. Kita coba cari pajak. Pajak di Eropa itu berapa? 4% ya. Belanda itu 51%. Pajaknya kita kan 10% aja sudah mikir-mikir. 10 juta itu 1%-nya 1 juta. Proyek yang itu juga Pak di Jerman yang bagus orang itu Ya itu kan sudah sama kan, sama yang yang dengan itu ya sama itu beda lagi itu bukan yang ini beda. Kita lihat dulu. Ini Swedia yang kecil. Prancis punya kapal selam nuklir dan lain sebagainya karena efeknya tinggi. Punya 10%. Belum lagi nanti pajak gereja itu kan. Gereja kan berapa? 10% itu. Biar orang semakin malas di sana beragama. Kan nggak wajib ya. Kalau bernegara, kewarganegaraan kan wajib. Mau nggak mau sepotong langsung dari rekening kan. Kalau agama kan ngapain? Sudah 50% tambah 10%. Mau makan apa? Jadi itu yang menyebutkan banyak proyek-proyek. Nah, anehnya Uni Eropa itu kan dia pajaknya walaupun berbeda-beda, tapi pembagiannya hampir sama. Maka ada kesenjangan ya, antara Eropa yang atas itu yang utara sama Eropa selatan. Selatannya seperti jadi ya, mereka bayar pajak yang tinggi ya seperti di Jerman, Prancis. Tetapi itu diberikan ke negara Eropa yang bayar pajaknya atau penghasilannya sedikit. Jadi mereka itu disimak. So, mereka mikirnya ke sana. Kita kan kuliah itu S1, S2 kan ya niatnya talabul ilmi, bukan niat cari kerja. Mau jadi apa setelah itu ya tidak masalah. Penting bisa kuliah sudah alhamdulillah. Jadi ya itu kita enak ya, kita semua itu nggak pikiran ya, nggak hitung-hitungan. Kalau di Eropa semua harus hitung-hitungan. Mau ngontrak rumah bayar berapa, listrik ya, pajak berapa. Belum lagi nanti kalau misalnya musim dingin ya kerjaan libur itu harus berapa jaminan sosial ya. Banyak sekali ya. Kita alhamdulillah walaupun ya, wacananya tidak semaju mereka, tetapi ya, kita masih menikmati kebebasan lainnya. Oke itu ya untuk tema hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Oh ya, minggu depan ya silahkan kalau mau presentasi sendiri, saya mau ada ini ya, ada diklat di Semarang suatu minggu. Ya nanti gimana enaknya ya silahkan, tetapi untuk saya tidak bisa masuk, ya, nanti silahkan didiskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Salam.